Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Mutmainah dari kelas BK 1B. Komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Kata kuncinya filosofis, keterampilan komunikasi, dan konseling. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konseling? Jadi, konseling merupakan profesi yang hadir sebagai respon terhadap kebutuhan individu untuk memahami diri, lingkungan, serta hal lain yang terkait dengan kehidupannya. Di konseling merupakan sebuah pekerjaan profesional yang dalam pelayanan ahlinya tidak hanya sekedar menerapkan seperangkat prosedur tetap, melainkan selalu berpikir dengan mengarahkan kemampuan akademik yang dikuasainya untuk melakukan layanan konseling. Jadi konseling sebagai suatu profesi berkembang sejak awal tahun 1900-an. Pada era sekarang, konseling mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Beberapa topik bahasan konseling yang menjadi tren terkini diantaranya bagaimana menghadapi kekerasan, trauma dan krisis, perawatan terorganisir, kesejahteraan, keadilan sosial, teknologi, kepemimpinan, dan identitas. Pentingnya komunikasi dalam lingkup konseling. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas yang dijalani oleh individu. Eksistensinya jauh menembus ruang dan waktu untuk tujuan yang sangat bervariasi dan menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Secara etimologis, perkataan komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan ini, dapat dijelaskan bahwa komunikasi berkaitan dengan penyampaian sesuatu yang berupa pesan ataupun pandangan dalam rangka mencari kesamaan pandangan. Dasar filsafat komunikasi. Setiap ilmu pengetahuan memiliki kajian filsafat sendiri. Hal ini dapat dimaklumi karena memang pada prinsipnya semua ilmu pada masa lampau berpangkal pada ilmu filsafat. Filsafat merupakan usaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Filsafat berusaha menjawab pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam semesta, tempat manusia hidup, serta apa yang merupakan tujuan hidupnya. Pendidikan tentang komunikasi sangat penting sebagai dasar filsafat. Beberapa alasan untuk pernyataan tersebut yaitu yang pertama, filsafat dan komunikasi berbagai prinsip-prinsip dasar. Dan kedua, prinsip-prinsip dasar filsafat berbagai dengan pendidikan sehingga merupakan dasar yang mau tak mau bersifat mutlak, berlaku untuk pendidikan kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip komunikasi adalah substansif serta regulatif bagi pendidikan. Komunikasi menopang dan mengembangkan kebebasan pengetahuan, syarat tujuan, dan konsultatifan yang bersifat memfasilitasi pelaku baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Dari paparan tersebut, diperoleh gambaran yang luas tentang keterampilan komunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan konseling. Secara garis besar, komunikasi tersebut melibatkan aspek verbal, vokal, tubuh, sentuhan, dan tindakan dengan penekanan-penekanan yang spesifik pada masing-masingnya. Keterampilan komunikasi konselor merupakan elemen utama dalam penyelenggaraan konseling. Pengusahaan keterampilan komunikasi akan mendukung efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan konseling lainnya dan sekaligus mendorong kesuksesan konselor dalam penyediaan konseling. Thanks for watching teman-teman.